Dulu Naswa mengatakan bahwa Anies itu adalah kutu loncat, teman-teman. Sana sini didukung oleh partai-partai besar, namun tidak bergabung di partai tersebut. Najwa bahkan mengatakan Anies pernah ikut konferensi Partai Demokrat, pernah ikut konferensi Partai Nasdem, ya bahkan didukung sepenuhnya oleh PKS pada saat Pilgub Jakarta 2017 dan Pilpres 2024. Akhirnya Najwa mengatakan bahwa Anies itu pengen mendapat keuntungan saja, kemudian tidak mau bergabung kepada partai tersebut, ya. Dan Najwa mengatakan Anies sebagai kutu loncat. Dan ini membuat Anies tidak terpancing sebenarnya, teman. Tapi ini adalah sebuah kesempatan bagi Anies untuk menjawab Najwa pada saat itu. Anies mengatakan bahwa ia bukanlah kutu loncat. Ya. Bahkan Anies mengatakan bahwa karena partai-partai yang mengundang, yang mendukung, ya maka Anies siap. Dan per hari ini bagaimana Anies Baswedan membuktikan perkataannya, ia bukan kutu loncat. Ya, akhirnya partai politik Gerakan Rakyat terbangun, teman-teman. Apa yang selama ini Najwa pikirkan, apa yang selama ini Najwa bayangkan terhadap Anies Baswedan, ya kan, akhirnya terpatahkan, ya. Logika-logika Najwa yang mengatakan Anies kutu loncat akhirnya terpatahkan. Gerakan Rakyat yang menjadi partai Anies, kendaraan Anies untuk 2029 ini sudah ada, ya kan. Jadi tidak ada lagi Anies sana sini kepada partai-partai yang sudah ada, teman, melainkan Anies membangun partai politiknya sendiri. Ini adalah kejeniusan Anies. Ini adalah bentuk bagaimana Anies Baswedan ya membuka dirinya, teman-teman, dan membuat sebuah gebrakan hebat. Saya yakin kalau Najwa lihat ini bahwa apa yang dikatakannya dahulu ya pasti malu, teman. Bagaimana menurut kalian? Kita simak video berikut ini. Anda ikut konvensi Partai Demokrat 2014. Kemudian Anda maju Pilkada 2017 lewat PKS dan Gerindra. Anda maju Pilpres lewat Nasdem, didukung PKS dan PKB. Pilkada 2024 hampir maju lewat 4 partai politik dan kemudian tidak jadi. Kutu loncat Anies Baswedan nih, petualang politik, hanya mau memanfaatkan partai-partai, tidak mau berkeringat, maunya hanya dapat jabatan, tidak mau terikat, tidak mau susah-susah, maunya langsung di posisi paling atas. Dari semua itu yang tadi disebut, saya diundang oleh partai politik. Saya tidak mendatangi dan minta. 2013 saya diundang untuk mengikuti konvensi yang mengundang Pak Jerwasi. Dijelaskan, dan pada waktu itu saya juga termasuk berpandangan bahwa yang namanya proses nominasi itu harus ada proses seleksinya. Makanya ketika saya sering mengatakan itu, waktu itu saya sebagai pengamat, dan sebagai pengamat saya diundang, saya ikuti sebagai konsekuensi dari apa yang menjadi pikiran saya. Kemudian ketika Pilkada 2016, 2017, jelas saya berada dalam posisi diundang untuk ikut last minute. Anda baru di reshuffle waktu itu, Mas? 2 bulan sudah saya reshuffle, dan saya bukan menjadi bagian dari Gerindra ataupun PKS. Saya diundang untuk menjadi calon dan saya terima undangan itu. Jadi posisinya saya mendapatkan undangan untuk ikut. Lalu ketika Pilpres kemarin dimulai dengan Partai Nasdem, dan Pak Surya Paloh melakukan langkah yang sangat berani pada waktu itu, karena beliau mengundang saya untuk menjadi calon, beliau menetapkan saya sebagai calon, belum ada partai yang lain. Dan konsekuensi dari beliau menetapkan Anies sebagai calon, dia mengalami tekanan politik yang luar biasa. Yang luar biasa. Jadi kalau tadi bilang nggak ada tekanan politik, itu nyata dialami oleh Partai Nasdem. Dan selama itu Pak Surya Paloh tidak bergeming sampai ke ujung, sampai selesai Pilpres. Apakah saya datang mendaftar? Tidak. Beliau mengundang. Jadi boleh aja dilihat dalam rekam jejak itu. Rekam jejaknya adalah rekam jejak saya mendapatkan undangan. Dan kenapa saya melihat ini perlu saya tegaskan? Alhamdulillah kita ini bekerja bersama. Kalau saya sering analogikan begini, ada yang bisa menyetir tapi tidak ada kendaraan, ada yang punya kendaraan tapi nggak ada yang nyetir, dan kemudian kita kolaborasi
antara saya sebagai calon dan partai sebagai pengusung. Jadi ini bukan sekedar saya datang lalu melakukan transaksi lalu kemudian saya beli partai. Enggak tuh, partai mengundang saya dan saya menerima ini sebagai panggilan tugas karena proses politik harus lewat partai politik. Jadi itu yang terjadi. Boleh aja dilihat rekam jejak itu semua. Nah, yang mengundang berbeda-beda. Saya beri contoh. Ketika PDI Perjuangan mengusulkan Anies menjadi calon gubernur, saya tidak pernah terfikir diusulkan oleh PDI Perjuangan di DKI Jakarta. Kenapa, Mas? Kenapa PDI Perjuangan jelas tidak mengusung Anies di 2017 pada pilkada, jelas tidak mengusung dalam pilpres, betul kan? Jadi tidak terbayang. Dan selama Anda menjadi gubernur, oposan paling kencang itu DPRD-nya PDI Perjuangan. Sekarang di mana letak kutu loncatnya itu? Kalau saya melihat malah ini adalah sebuah wisdom, sebuah keterbukaan yang ditunjukkan oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan menunjukkan pada semua, ini semua adalah anak bangsa, ini semua adalah putra republik, ini adalah orang-orang yang berjuang untuk republik. PDI Perjuangan tidak jadi mengusung Anda, Mas Anies? Iya, tapi bahwa mereka mengusulkan dari Jakarta, itu adalah bukti bahwa bukan Anies mendatangi PDI Perjuangan dan minta diusulkan. Jadi ungkapan tadi itu ungkapan yang tidak mendasarkan pada kenyataan. Itu mendasarkan pada imajinasi. Karena tunjukkan kenyataan. Loh, saya diundang, diajak, dan saya melihat ini sebagai tanggung jawab untuk kerja bersama. Partai-partai ingin melakukan tanggung jawabnya untuk mengubah Jakarta, dan dia melihat ada nama si A, ada nama si B, lalu mereka memutuskan untuk mengundang si A untuk terlibat dalam sebuah kerjasama. Oke, Mas Anies, tapi berarti agak berbeda nih ketika kemudian Anda mengatakan partai-partai mengajak bekerja sama, itu kan berarti mereka secara otonom bisa melakukan itu, buktinya bisa mengajak Anda. Berbeda dengan narasi yang disampaikan bahwa partai-partai tersandera. Jadi yang mana nih, partai-partai bebas bisa mengajak bekerja sama atau partai tersandera? Ada dua conflicting statement yang Anda keluarkan. Bukan. Itulah sebabnya ketika daerah mereka memiliki itu. DPW, DPD, mereka memiliki ruang tuh untuk mengekspresikan. Tapi ketika sampai kepada keputusan di tingkat nasional, maka ada faktor lain di situ. Itu yang saya katakan tadi. Faktor lain yang mereka tidak bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi DPW-nya, DPD-nya. Coba lihat di daerah lain. Ada kasus-kasus tadi saya sampaikan tuh, seperti di Banten, seperti tempat-tempat lain di mana aspirasi dari masyarakat dari bawah itu mandek. Cara menyelesaikan tugas yang mungkin membosankan tapi dikerjakan dengan sepenuh hati. Hal-hal seperti ini nampaknya kecil, tapi ini yang mungkin akan Anda hadapi di pekerjaan pertama. Tapi yang kecil-kecil ini yang nantinya menentukan posisi teman-teman 15 tahun yang akan datang. Banyak pemimpin yang kita kenal hari ini, kalau ditanya dulu pekerjaan pertamanya apa, banyak sekali yang pekerjaan pertamanya itu tidak istimewa, biasa-biasa saja. Tapi justru di sanalah mereka belajar hal-hal yang mungkin tidak diajarkan di kampus manapun. Jadi jangan tunggu pekerjaan sempurna untuk memulai yang terbaik. Berikan yang terbaik dimanapun Anda berada, di tugas apapun yang Anda terima, di amanah apapun yang Anda dipercayakan. Kerjakan yang terbaik, hasilnya menyusul pondasi untuk masa depan yang lebih baik. Yang ketiga nih teman-teman, soal masuk sistem. Sebagian dari teman-teman akan masuk institusi besar, bisa di pemerintahan, bisa perusahaan besar, bisa organisasi besar. Tiap institusi punya budayanya. Ada yang budayanya sehat, ada yang budayanya kurang sehat. Dan masuk ke dalam organisasi apapun ada risikonya. 5 tahun di tempat baru yang sering berubah justru teman-teman sendiri. Pelan-pelan ikut arus, pelan-pelan kompromi. Yang dulu merasa nggak nyaman, yang dulu pegang idealisme, pelan-pelan luntur secara tak terasa. Nah, di hari pertama mungkin semua terasa asing. Jalan waktu, bulan kedua, bulan ketiga mulai biasa. Akhirnya larut. Nah, ada 3 jangkar teman-teman yang bisa membantu untuk tidak larut bila berada di dalam tempat yang kurang sehat. Pertama, jaga lingkar sahabat di luar institusi sebagai cermin. Kalau cermin tidak ada, kita kehilangan pengetahuan tentang rupa kita sendiri. Yang kedua, jaga waktu untuk membaca supaya tetap tahu dunia yang ada di luar pagar kantor kita. Yang ketiga, ingat alasan dulu masuk ke sana. Tulis di kertas kalau perlu, masukkan dalam amplop, sesekali dibaca mengapa saya berada di tempat ini. Saya meyakini
posisi boleh berubah-ubah, tapi prinsip harus dipegang terus lintas waktu. Kemudian yang keempat, teman-teman, soal sukses dan bertahan. Saya ingat pesan dari ibu saya pribadi. Ibunda itu sering pesan begini, yang kamu punya cuma nama baik, jaga nama itu baik-baik. Buat teman-teman semua di sini, yang kita punyai, yang Anda punyai adalah nama baik. Jaga nama baik itu baik-baik. Dan ukurannya untuk keberhasilan sederhana sekali. Ukuran keberhasilan itu bukan dari pujian orang, tapi ukurannya dari seberapa besar kita bisa membantu orang lain, seberapa besar orang terbantu dengan kehadiran kita. Dengan pesan-pesan itu, teman-teman, saya menitipkan sebagai kakak kelas yang pernah diwisuda di sini, perjalanan ke depan Anda punya tanggung jawab, kita semua alumni Gajah Mada punya tanggung jawab yang besar. Kampus ini kampus perjuangan. Dari zaman dulu adalah kampus yang selalu peduli dengan lingkungan. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini semakin keren teman. Bagaimana gebrakan Anies Baswedan ini nggak kaleng-kaleng ya kan. Seorang tokoh yang masih menjadi primadona teman. Kalau kita melihat ya bagaimana Anies ya seolah-olah dijegal waktu Pilgub Jakarta, ini kan membuat mata kita terbuka sebenarnya bahwa politik itu kejam. Benar teman-teman, politik itu kejam ya. Dan kalau kita melihat bahwa bagaimana Anies Baswedan kala itu teman-teman, hampir ya mungkin 100% sudah menang ya sebagai gubernur Jakarta. Biar bagaimanapun 3 partai sudah mendukung beliau. Namun pada akhirnya 3 dukungan tersebut kemudian beralasan ya. Dan akhirnya kan membuat Anies kemudian tidak jadi maju sebagai calon gubernur kala itu. Dan itu membuat kita geger sih. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.